Kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari sampai pada hikmah basatoka kaila yubkiyaka ma'al qabdi wa qabadaka kaila yatrukaka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunahu. Buka kitabnya, jumpa ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Jumpa? Sudah ya? Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan terjemahkan berlafaz pelan-pelan. Basataka, Allah melapangkanmu, kaila yubqiyaka, agar engkau tidak tetap ma'al qabdi, di dalam kesulitan. Wa qabadaka, dan Allah memberimu kesulitan, memberimu kesempitan. Kaila yatrukaka, agar Allah tidak meninggalkanmu ma'al basti, di dalam kelonggaran saja. Jadi hakikatnya hidup manusia di dunia ini hanya dalam dua keadaan saja. Kalau tidak longgar ya sempit, kalau tidak senang ya susah, kalau tidak bahagia ya sedih, dan seterusnya. Kalau tidak kaya ya miskin, pejabat ya rakyat. Apa hikmah tujuannya? Wa akhrajaka anhum, dan Allah melepaskanmu dari keduanya, kaila takuna li syai'in dunah, agar kamu tidak bergantung kepada selain dia. Dunia ini tempatnya bahagia tok itu tidak ada. Kita hidup di dunia ini dari lahir sampai mati pengen bahagia saja, pengen longgar saja, pengen lapang saja. Itu tidak akan jumpa. Akan datang masanya, harinya, waktunya, ujian-ujian, kesempitan-kesempitan itu datang menghampiri kita. Kalau kita mau bahagia terus, bukan dunia tempatnya. Tempatnya di mana? Di surga. Begitupun sebaliknya, tidak ada di dunia ini sempit terus, sedih terus, susah terus, tidak ada. Maka silih berganti, sebagaimana Allah menciptakan siang dan malam silih berganti, maka bahagia, kemudian kesedihan, kemudian kelapangan, kelonggaran, kesempitan itu juga datang silih berganti, agar kita tahu dunia ini bukan tempat tinggal sejatinya, tapi tempat ujian. Tempat tinggal sesungguhnya bagi orang-orang iman itu di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang datang ujian kepada kita. Ujian itu untuk apa? Ujian itu ada 3. Pertama, agar kita ini terhapus dosa-dosanya. Kadang datang ujian kepada kita, hikmahnya agar menghapus kesalahan kita, dosa-dosa kita. Kalau enggak, yang kedua, untuk mengangkat derajat kita. Ini orang sudah tidak ada dosa, sudah bersih dosanya, sudah Allah ampuni semua. Tapi masih datang ujian, masih datang cobaan, masih datang, Masya Allah, hal-hal yang menyusahkan dalam hidup dia. Ternyata tujuannya Allah mengangkat derajatnya. Sudah tinggi derajatnya, masih diuji lagi. Oh ya sudah, berarti masih terus naik derajatnya sampai di makom Allah ridho terhadap dia. Maka kadang-kadang kita ini sebagai orang iman harus pandai, harus cerdas menyikapi ujian-ujian yang datang kepada kita. Ada orang yang Allah cinta, kekasih Allah, Habibullah, masih Allah uji, Pak. Masih Allah uji, masih Allah datangkan cobaan-cobaan. Kenapa? Pernah dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Innallaha 'azza wa jalla yabtalil 'abda wa huwa yuhibbuhu." Allah menguji seorang hamba sementara Allah cinta dengan hamba itu. Bayangkan.
Allah cinta dengan hambanya, sementara Allah kasih ujian kepada dia. Untuk apa? Liyasma'a takharru'uhu. Semata-mata hanya Allah ingin mendengar lebih lama lagi rengean-rengean dia, tangis-tangis dia, doa-doa dia, agar sujudnya lebih lama lagi. Ya gitu. Kadang kita ini ketika dikasih Allah kelonggaran kelapangan, lupa, tidak pernah sujud, lupa, tidak pernah doa, lupa, tidak pernah nangis. Nah, tapi ketika datang ujian, Masya Allah, sholatnya khusyuk, gitu. Sholatnya khusyuk, nangisnya tawajuh, kemudian doanya lebih banyak lagi kepada Allah. Kalau orang tidak paham, nanti tidak bisa memahami ujian-ujian dengan rahmat Allah, seperti itu. Bahkan kalau orang itu paham, sebagian besar orang arif itu malah takut ketika Allah hanya kasih kelapangan saja. Ini 40 hari 40 malam tidak pernah datang ujian, itu musibah. Ya, kita 40 hari 40 malam seneng terus, tidak pernah datang ujian. Ini kadang-kadang kita mesti khawatir, jangan-jangan Allah lupa dengan saya. Nah, lupa dengan saya sehingga Allah tidak mau lagi dengarkan doa-doa saya, sehingga tidak Allah datangkan ujian. Karena kebanyakan orang itu ketika datang ujian baru ingat dengan Allah. Ketika terus dikasih kelonggaran, lupa dengan Allah. Bahkan sekelas Fir'aun saja, ketika datang ujian itu ingat dengan Allah. Ingat dengan Allah. Datang ketika dia berkuasa, pernah datang musibah kata memenuhi Mesir. Kemudian diingat dengan Allah, Allah angkat. Kemudian pernah lagi darah. Datang ujian-ujian kepada dia ingat dengan Allah. Ingat dengan Allah. Nah, kadang orang iman yang katanya mukmin, orang Islam dari lahir, datang ujian tetap juga masih lupa dengan Allah. Ini bahaya sekali. Masya Allah, la quwata illa billah. Sudahlah, gak usah dicari kalau gak ketemu, tawajuh ngaji saja. Insyaallah ya. Maka dari hikmah ini kita bisa mengambil kesimpulan, Pak, ya. Dunia ini tempatnya senang, tempatnya susah. Tidak ada orang senang terus. Begitu pula sebaliknya, tidak ada orang susah terus. Silih berganti, kadang senang, kadang susah. Semua itu agar kita tahu tempat kita tinggal selama-lamanya itu bukan di dunia, tetapi di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, la quwata illa billah. Allah datangkan ujian kepada kita. Berubah tidak hati kita? Apa masih menghamba kepada Allah? Apa lupa dengan Allah? Kalau kita diuji oleh Allah, jadi ujian itu, Pak, bukan hanya yang sifatnya cobaan saja, bukan. Ada ujian itu sifatnya malah kelonggaran. Ini yang lebih bahaya malah. Karena orang itu tidak merasa itu ujian, Habib. Jadi ada hamba yang Allah uji itu dengan kelonggaran, bukan dengan kesulitan. Karena kalau dia diuji dengan kesulitan, dia akan mudah ingat dengan Allah. Tapi kalau dia diuji dengan kelonggaran, banyak orang itu luput, banyak orang itu tidak sadar. Contoh, kita diuji dengan kekayaan, kaya, kemudian harta berlimpah, itu ujian. Bisa enggak kita dengan datangnya harta berlimpah, kemudian kita infakkan sebagiannya, kemudian kita keluarkan zakatnya, kemudian kita sodakohkan dengan semestinya, kemudian kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa enggak? Kadang enggak bisa. Ketika kita enggak punya, kita rutin ngaji, kita rutin ibadah, kita rutin majelis. Ketika Allah datangkan nikmat berupa harta, lupa semuanya. Padahal harta itu sendiri datang untuk menguji dia. Dia. Makanya orang-orang arif itu tahu, terkadang justru malah banyaknya orang diuji tidak kuat itu dalam kelonggaran, bukan dalam kesulitan. Maka
Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, biasanya Pak, orang itu nggak akan tahan ketika diuji 3 hal. Nggak akan tahan. Kok antum sudah diuji dengan 3 hal ini, masih terus istiqomah, berarti antum luar biasa. Apa? Yang pertama, Allah uji dia dikasih jabatan. Gitu. Dikasih kedudukan, dikasih pangkat, dikasih jah, dikasih jabatan. Kok masih dia bisa istiqomah dalam ibadah, baik yang fardu maupun yang sunnah. Masih istiqomah dalam ngaji-ngajinya, wirid-wiridnya, amal-amalannya. Itu luar biasa. Yang kedua, Allah uji dia dengan dekat dengan penguasa. Kalau tidak dengan penguasa, kemudian dekat dengan penguasa. Lah biasanya orang yang dekat dengan penguasa itu berubah artinya itu. Karena dia merasa saya dekat dengan penguasa. Kita sebelum dekat dengan penguasa, kemudian kita dekat dengan Pak Lurah, itu sudah beda tuh rasanya tuh. Wah, saya ini sudah dekat dengan lurah nih. Belum kalau tingkat kecamatan. Wah, saya dekat dengan camat. Maka orang-orang yang dekat dengan lurah itu terlihat kecil di mata dia. Apalagi dekat dengan bupati. Oh, sudah. Itu orang-orang yang dekat dengan camat, dekat dengan lurah, apalagi yang dekat dengan pejabat, itu udah kecil semuanya. Terlihat apa? Kecil. Gimana kalau orang itu dekat dengan gubernur, dekat dengan presiden? Sudah. Maka semua terlihat kecil di matanya. Begitulah hakikatnya orang iman kalau dekat dengan Allah. Semua nggak ada yang bisa memberikan manfaat. Tidak ada yang bisa mendatangkan madarat kecuali Allah. Semua dipandang kecil. Dunia ini kecil, apapun isinya pun kecil. Selama Allah ridho, di situ ada pahalanya, maka itulah yang dia pandang. Karena apa? Karena dia sudah dekat dengan Allah. Ini ujian yang kedua. Kata Sayyidina Ali, kalau orang kuat diuji dengan kekuasaan, kemudian diuji dengan dekat dengan penguasa, kalau masih istiqomah, luar biasa. Yang ketiga, orang itu biasanya akan berubah sikap hatinya, akan berubah karakternya ketika Allah uji dengan kaya. Sebelumnya miskin, tidak punya apa-apa, kemudian Allah datangkan nikmat berupa harta, berupa kaya. Sudahlah, sekarang kita lihat, perhatikan di sekeliling kita, di sekitar kita. Nada bicaranya orang kaya itu beda dengan nada orang miskin. Kenapa? Karena dia merasa saya punya kuasa dengan harta saya, dengan uang saya. Kok antum masih bisa tawadhu, masih bisa khudu, masih bisa istiqomah dengan datangnya harta yang berlimpah? Kata beliau, berarti orang ini akalnya lurus. Akalnya bersih, akalnya lurus. Tapi antum jangan ini ya. Jangan terus kemudian saya tidak maulah kaya, saya tidak maulah jadi pejabat, jangan. Tetap teruskan. Bila antum tahu dan yakin dengan kaya antum bisa menjadi orang yang lebih baik, kemudian bangun pesantren, kemudian bangun masjid, silakan. Karena kadang-kadang ada amal-amal yang tidak bisa dicapai kecuali dengan punya uang. Maka dulu para sahabat protes, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur, itu orang-orang kaya itu mendahului kami dalam amal. Mereka bisa bangun masjid, sementara kami tidak bisa. Sementara engkau bersabda, man bana masjidan banahullahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid, maka Allah akan bangun apa? Istana di surga. Sementara kami tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Bagaimana ini? Paham di sini ya? Masya Allah, la quwwata illa billah. Nah, itulah hakikatnya dunia, Pak. Hakikatnya dunia. Tempat di mana Allah ciptakan kita, datang silih berganti antara bahagia dengan duka, antara sempit dengan longgar, antara lapang dengan kesulitan dan lain-lain sebagainya. Gak ada namanya manusia di dunia itu hidupnya senang terus, bahagia terus. Akan datang tiba waktu masanya, ujian datang menghampirinya, seolah-olah pundak dia runtuh, tidak kuat lagi memikul ujian itu. Masya Allah. Supaya apa? Hakikatnya kaila takuna li syai'in dunah, supaya antum hanya bergantung kepada Allah. Karena kalau kita bergantung dengan manusia, apa hasilnya?
natijahnya kecewa. Apa hasilnya? Hasilnya menyesal. Apa hasilnya? Hasilnya berharap kepada makhluk. Maka apapun yang datang dalam hidup kita, kembalikan itu dari Allah semua. Kemudian doa kepada Allah agar Allah lapangkan hidup kita dan Allah terus istiqomahkan kita dalam kebaikan. Insyaallah ya. Seperti itu. Penting sekali nih. Masya Allah. Monggo, ada yang tanyakan? Hal indakum soal? Satu hikmah. Kalau enggak kita teruskan. Monggo. Mengenai hikmah yang kita kaji malam ini. Ini 1 Muharram, Mbak. Ini malam 2 Muharram ya. 1 Muharram tadi siang. Kemarin kita sudah minum susu. Tadi malam minum susu lagi. Alhamdulillah. Kenapa kita minum susu? Tafaulan, tabarukan, mengambil berkah, mencontoh orang-orang soleh minum susu. Maka Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki beliau mengatakan, ketika malam Muharram, 1 Muharram tahun baru, minumlah susu putih agar setahun penuh hari-harinya putih jernih tanpa kotor maksiat. Minum susu putih. Niat ittiba dengan orang-orang soleh. Kemudian ditambahi sama guru saya. Tadi sore Gus Ahmad tuh menyampaikan, jangan cuma putih tok, tapi juga makan manisan, minum manisan. Karena kadang-kadang yang putih itu nggak manis. Maka perlu juga makan manisan, minum manisan supaya putih juga manis. Masya Allah. Insya Allah ya. Ini masih awal-awal Muharram, awal tahun Hijriah, boleh kita amalkan seperti itu. Allahu Akbar. Nah, Muharram itu Pak, itu bulan ujian. Kalau kita ngaji hikam malam ini, kita kaitkan dengan bulan Muharram, itu bulan di mana Allah menguji banyak kekasihnya. Masya Allah. Para nabi, para rasul itu diuji oleh Allah kebanyakan di bulan Muharram. Nabi Musa, ya? Nabi Musa itu seorang nabi yang hebat. Begitu hebatnya beliau sampai dapat titel Kalamullah, bisa langsung bermukalamah dengan Allah tanpa handphone. Kalau sekarang ada juga, katanya di di Jawa itu, di Jogja. Kemarin saya baru bermukalamah dengan Allah. Katanya sekarang sudah Idul Fitri. Apalagi sekarang, Masya Allah, mukalamahnya dengan cacing, ada yang dengan semut, sekarang lagi dengan bidadari. Ini Nabi Musa ini luar biasa, langsung mukalamah dengan Allah. Hidup pada zaman orang yang paling Allah musuhi dalam sejarah dunia ini, yaitu siapa? Fir'aun, L.A. Laknatullah alaih. Itu siapa? Fir'aun. Ujiannya berat minta ampun. Maka beliau doa kepada Allah, ya Allah, Fir'aun ini sudah tidak mungkin beriman, sudah hancurkan saja. Hancurkan saja. Yang doa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. Itu doanya Nabi Musa itu Pak. Karena begitu saking beratnya beliau menahan ujian di zaman Fir'aun, itu sekelas Nabi aja doa bukan langsung dikabulkan, enggak. Beliau nunggu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sampai dalam tafsirnya itu kalau tidak salah sampai 15 tahun beliau nunggu itu. Baru Allah kabulkan. Allah kabulkannya itu di bulan Muharram. Pas tanggal 10 Muharram itu Allah kabulkan, bagaimana Allah memberikan contoh kepada Bani Israel dan Nabi Musa bahwa orang yang kafir, orang yang batil, Allah akan hancurkan pada masanya. Akhirnya apa? Mereka tenggelam di mana? Di Laut Merah. Di saat Fir'aun di puncak kekuatannya dengan tentara yang lengkap, baik kendaraan maupun persenjataan, dan Nabi Musa di puncak kelemahannya. Bayangan. Masya Allah. Tafadhal. Jazakallah khairan jazak. Ya. Di puncak kelemahannya. Sampai Nabi Musa itu kaumnya Bani Israel bingung.
ini gimana gitu nih? Di belakang tentara Fir'aun, di depan Laut Merah. Kita nggak akan selamat. Tapi beliau punya keyakinan bahwa orang yang baik tetap akan berakhir baik. Kalla inna ma'aya rabbi sayahdin. Akhirnya apa? Allah perintahkan Nabi Musa untuk apa? Memukul lautan. Idrib bi'asokal bahar. Bayangkan Pak, dalam keadaan dan situasi yang menggentingkan, Allah memerintahkan dengan perintah yang kayak main-main saja. Masa suruh mukul lautan? Bayangkan. Tapi beliau tahu ini perintah Allah, bukan perintah manusia. Akhirnya kuasa Allah terjadi di ribuan pasang mata katanya itu. Idrib bi'asokal bahar. Dipukulkan Nabi Musa, terbelah itu lautan menjadi berapa? 12 belahan. Akhirnya beliau lewat dengan Bani Israel. Kata Fir'aun, masa Musa yang miskin kiri tidak punya apa-apa bisa lewat lautan, kita yang kaya tidak bisa. Akhirnya mereka nyebrang lautan. Ketika Nabi Musa sampai seberang, Allah tutup kembali itu ombak, mereka hancur semuanya, tidak tersisa. Sampai sekarang kita masih bisa melihat dan masih bisa sowan Fir'aun di piramid itu. Kalau mau ziarah silahkan datang ke sana. Kok masih Allah awetkan janji Allah, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Dalam juz 11 itu surat Yunus, Allah mengatakan bahwa hari ini, kata Allah, wahai Fir'aun, aku selamatkan badanmu, jasadmu, agar menjadi peringatan untuk orang-orang yang datang setelah engkau. Tapi banyak orang yang lihat Fir'aun bukan malah iman. Ini malah jadi tempat wisata, destinasi wisata. Masya Allah. Nah, kalau mau sowan ziarah ke kakek Fir'aun ya silahkan. Untuk apa? Untuk mengambil i'tibar, mengambil pelajaran bahwa ternyata sekaya-kayanya orang, seberkuasa-berkuasanya orang, kalau dia berkuasa bukan karena Allah, kaya bukan karena Allah, bahkan justru untuk menentang Allah, akhirnya akan hancur juga. Insya Allah ya. Maka umat Islam itu harus punya pemikiran yang jernih. Apapun keadaan kita di dunia ini, miskinkah kita, kayakah kita, sakitkah kita, sehatkah kita, asal masih ada iman yang istiqomah dalam hati kita dan mati membawa iman, tetap ujung-ujungnya surga tempat kita kembali. Jangan bersedih. Kita miskin tidak lama, kita sakit tidak lama, kita ibadah tidak lama, kita ngaji tidak lama, kita istiqomah tidak lama, kita sholat, kita puasa, kita zakat tidak lama. Sampai kapan? Sampai mati saja. Kalau besok pagi mati, ya sudah, besok pagi langsung ke surga. Kalau lusa mati, ya sudah, lusa langsung ke surga. Jadi semuanya itu tidak lama, semua sampai mati saja. La ilaha illallah. Kemudian di bulan Muharram juga Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari Namrud. Kemudian di bulan Muharram ada kejadian yang luar biasa juga, yaitu Nabi Muhammad beliau hijrah. Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Kapan, Pak? Kapan? Bulan Muharram. Maka mengapa kemudian bulan Muharram itu menjadi bulan Hijriyah? Awal Hijriyah. Penahunan awal Hijriyah itu terjadi pada bulan Muharram karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hijrah dari Mekah ke Madinah pada bulan Muharram. Maka pada zaman Sayyidina Umar, penahunan bulan Islam itu beliau tetapkan pada bulan Muharram sebagai awal bulan Hijriyah. Dulu belum ada. Jadi kalau antum menganggap semua perkara yang tidak ada pada zaman Nabi itu bid'ah, maka ini bid'ah. Betul. Tidak ada istilah Hijriyah, adanya Masehi. Karena zaman Nabi tidak ada Hijriyah itu, Pak. Hijriyah itu baru muncul pada zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Karena ketika beliau masih sering mengirim diplomasi surat menyurat dengan raja-raja pada zamannya, itu ada tanggal, ada tahun, ada hari, gitu. Ada bulan. Sehingga jenderal beliau Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas usul dengan Umar, "Wahai khalifah, bagaimana kalau kita buat tanggal, buat bulan dalam Islam agar surat kita ada tanggal, ada bulannya," seperti itu.
Maka ada tahunnya. Maka beliau mengatakan, baik, usul. Ada yang usul, banyak usul. Ini Sayyidina Ali usul apa, Utsman apa, ada yang usul bulan Hijriah kita buat awal ini apa namanya lahirnya Nabi di bulan Rabiul Awal. Saya usul Ramadan, kamu Syawal. Ada yang usul, saya usul bagaimana kita buat Muharram, karena itulah awal Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, kata beliau, ini saya terima. Nah, maka Muharram itu apa namanya menjadi awal bulan hijriah, penetapannya pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Maka ini bid'ah Pak kalau kita pakai Muharram itu sebetulnya hijriah. Apa namanya kalau kita ikut pendapat yang tidak ada amalan yang diterima kecuali amal itu ada pada zaman Rasulullah. La ilaha illallah. Ternyata banyak sekali kita pakai sekarang ini. Masya Allah. Di bulan Muharram juga cucu beliau Sayyidina Husain terbunuh di Karbala. Masya Allah. Banyak terjadi di bulan Muharram. Di bulan Muharram Nabi Yunus keluar dari ikan paus itu, perut ikan paus. Siapa di sini yang lahir di bulan Muharram? Ada? Ada yang Muharram lahirnya? Tidak ada? Antum? Wah, ini gawat nih. Kadang-kadang kita ini jangan ikut tahun baru Masehi, kafir. Tapi kita apa-apa pakai Masehi. Ulang tahun pakai Masehi. Kemudian anniversary pakai Masehi. Januari. Ada yang tahu? Hah? Enggak tahu? Oh, Masya Allah. Saya Ramadan, Pak. Ibu saya beliau bilang malamnya itu darus di masjid, paginya lahir. Pagi jam 4 itu orang sahur, kamu lahir. Masya Allah, Ramadan. Nggak ada Ramadannya. Boleh ada yang tanya kan? Ini Masya Allah ya hikmah ya malam ini ya. Kita bisa mengambil sikap yang benar ketika datang ujian-ujian. Itu Nabi Musa Pak, sekelas Nabi doa. Beliau yang doa, Nabi Harun yang mengaminkan. 15 tahun baru Allah kabulkan. Kadang kita ini doa baru seminggu sudah bosan. Ya Allah, mana ini kata engkau sudah berjanji, barang siapa yang doa astajib lakum, aku akan kabulkan. Tapi nggak pernah kau kabulkan juga. Kadang doa itu Allah simpan sampai pada masanya betul-betul Allah menyiapkan yang paling sempurna untuk kita. Soalnya ya, ini jangan putus asa. Ini kadang-kadang doa kita ini sebulan sudah berhenti, setahun sudah berhenti. Jangan. Itu Nabi Imran itu doa sekian puluh tahun itu sampai Allah kabulkan doanya. Doa minta anak. Jangan. Ya Allah, kasih anak. Itu sampai sekian puluh tahun, sampai Hannah istri beliau itu sudah menopause. Jangan. Akhirnya beliau hamil, Hannah itu. Maka saking senangnya hamil, dia mengatakan, Inni nadartu laka ma fi batni muharrar fataqabbal minni. Ya Allah, ini anak yang di perutku terbebas, pokoknya hanya untuk engkau saja. Ternyata yang lahir bukan laki-laki, perempuan. Siapa? Enggak ada yang tahu anaknya Hannah di sini. Hannah itu istrinya Imran, ibundanya Sayyidah Maryam Al-Batul. Lahirlah Sayyidah Maryam dari perutnya Hannah. Maka kalau di sini ya, kita punya amalan dulu di Temboro, dikasih amalan, kalau antum melihat orang payah melahirkan, sakit melahirkan, susah keluar itu jabang bayinya, bacakan mantra. Apa mantranya? Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhrud ayyuhal maulud. Baca 3 kali, tiupkan ke air, diminumkan. Insyaallah akan mudah. Insyaallah ya. Istrinya Imran ya. Imran itu bapaknya Musa. Bukan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.
Imron, Imron itu ayahnya. Karena Han. Nah ini kok malah ngaji sendiri? Ada apa nih? Oh nanti saja. Takror nanti kalau sudah selesai. Silakan takror. Ini saya kasih waktu 10 menit takror. Sekarang jangan takror, enggak boleh. Kalau mau tanya silakan. Ada ini yang dijelaskan ada makam iktidal. Makam iktidal. Apa maksudnya Mas? Itu bagi yang berada di pada Gimana? makam iktidal. Oh dalam hikmah ini ada makam bastoh, ada makam qabdoh. Apa itu makam bastoh? Ada orang itu kalau tidak dikasih kelonggaran oleh Allah malah tidak bisa ibadah. Jadi ada orang kalau tidak kaya, kemudian kalau tidak longgar hidupnya, itu malah tidak bisa ngaji. Ya makanya makam itu. Kalau makam qabdoh itu kebalikannya, ada orang kalau dikasih kelonggaran malah tidak ngaji. Kapan Allah datangkan ujian, dia bisa khudu, bisa khusyuk, bisa tenang, bisa nangis, bisa doa dengan panjang-panjang, bisa ngaji. Itu ketika datang ujian. Maka makom orang ini makom qabdoh namanya. Itu. Paham ya? Pokoknya selama datangnya kelonggaran kok bisa membawa kita kebaikan, teruskan. Datangnya ujian kok bisa datangkan kita kebaikan, maka itu baik. Gitu. Maka itu baik. Karena tidak semua orang dikasih kelonggaran itu berhasil. Maka Sayyidina Ali itu beliau mengatakan 3 ujian yang orang itu tidak bisa lepas dari dia. 3 ujian yang biasanya orang itu tidak bisa lulus dengan ujian ini. Allah datangkan 3 ujian. Bila Allah uji dengan 3 ini, orang itu biasanya nggak lulus. 1, Allah kasih kekuasaan. Kadang-kadang orang dengan Allah kasih kekuasaan, hatinya itu berubah dari yang tadinya tawajuh, khusyuk, tawadhu, langsung takabur, tinggi gitu. Memandang orang tuh remeh gitu. Ini berarti gagal dalam ujian, dikasih jabatan ini. Kemudian yang kedua, Allah kasih ujian dekat dengan penguasa, dekat dengan pejabat. Itu sama juga. Nah, nggak bisa terus istiqomah hatinya, berarti orang ini orang baik, memang asli baik. Nah, kemudian yang ketiga, Allah uji dari miskin menjadi kaya. Kok nada bicaranya tetap sama, kemudian logatnya masih sama, sikapnya masih sama, senyumnya masih sama. Nah itu berarti orang seperti ini akalnya lurus, kata Sayyidina Ali. Enggak, biasanya kita ini diuji dengan sakit, kita bisa melalui dengan indah. Kita diuji dengan cobaan, kita masih bisa berdoa. Tapi kapan datang cobaan berupa kaya, lupa semua. Gitu. Datang cobaan berupa macam-macam lah, berupa kelonggaran, berupa jabatan. Itu ngaji itu udah berhenti langsung itu. Kemudian istiqomah hilang, kemudian amalan hilang, berarti kita gagal. Allah uji kita dengan apa namanya? Makhluk yang namanya kelonggaran. Bastoh tadi. Itu. Insyaallah ya. Jadi sebetulnya ujian terberat bagi manusia itu bukan sakit, bukan miskin. Ujian terberat itu kaya. Punya jabatan, punya kekuasaan, punya pamor, punya nama. Itu ujian terberat betul itu. Masya Allah. Maka Imam Ghazali itu beliau nyusun Ihya Ulumuddin, di situ ada bab namanya Hubbul Jah. Itu dibahas panjang lebar oleh beliau khusus itu, yaitu membahas mengenai orang yang cinta dengan jabatan, kedudukan, kekayaan, pamor lain sebagainya di situ. Karena ujian terberat itu. Itu ujian terberat. Kalau kita masih bisa istiqomah, masih bisa menjaga hal-hal yang kita amalkan selama kita belum menjadi itu, nah itu Masya Allah, luar biasa. Insya Allah ya, maka tetap ngaji dimanapun kita berada, dimanapun posisi kita, tetap nyambung dan gandeng dengan orang-orang soleh, agar terus sambung dengan Rasulullah, terus terbimbing, terus kita ini tidak jauh-jauh dengan Nabi. Insya Allah ya, Insya Allah. Itu makom i'tidal. Jadi dalam
dalam bab ibadah kita, sebetulnya makom kita ini cuma sedikit saja, Pak. Ada orang yang makomnya tuh sudahlah, yang penting fardu saja. Sunnah tidak perlu. Yang penting fardu ditunaikan dengan sempurna, kemudian meninggalkan maksiat, dah cukup. Orang ini ahli surga. Hah? Ada makomnya lebih tinggi lagi, yaitu makomnya orang-orang yang menyempurnakan fardunya juga menunaikan sunnahnya, di samping meninggalkan maksiat. Nah, orang-orang ini disebut dengan Habibullah, orang-orang yang Allah cintai. Nah, dalam hadis Allah mengatakan la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Atau kama jaa fil hadis. Tidak henti-hentinya hambaku itu mendekat denganku dengan amal-amalan sunnah sampai aku cinta dengan dia. Ini makom kekasih Allah. Paham di sini ya? Nah, ini makomnya lebih tinggi lagi dari yang pertama tadi. Ada yang ketiga, pokoknya makomnya itu sudahlah makomnya orang rugi, yaitu sunnah nggak dijaga, fardu nggak dijaga. Ini khosir, makomnya orang yang rugi, makomnya orang yang celaka. Nah, kita kalau nggak bisa menyempurnakan sunnah kita, minimal kita jaga betul fardu kita, insya Allah ya. Nah, kalau bisa sunnahnya pun dijaga, qobliyahnya, ba'diyahnya, duha, tahajud, awabin lain sebagainya. Terus tidur malam itu niat, ya Allah saya tidur agar saya terhindar dari maksiat, itu sudah sunnah juga itu. Nah, dan itu sudah niat baik sehingga antum bangun pagi dalam keadaan sehat, dapat pahala lagi. Insya Allah ya. Seperti itu. Nah, cukup. Ada lagi yang lain? Tanyakan? Nggak ada pipetnya di sini. Gimana? Makamnya tidak. Tadi itu makamnya orang yang lurus tadi itu. Pokoknya fardu tok lah gitu aja. Makam. Kadang-kadang jadi gini Pak. Jadi saya ini masih sering betul jumpai kawan-kawan kita ini pengen sampai ke makrifat, pengen sampai ke hakikat, pengen langsung kenal Allah, dekat, jadi hamba yang muqarrabin, dekat dengan Allah. Tapi kita nggak menyempurnakan syariat kita. Ini nggak bisa Pak, orang seperti itu. Karena agama itu baru sempurna bila syariat dengan hakikat itu sama, seimbang. Gitu. Paham di sini ya? Bukan cuma syariat atau tanpa hakikat, sebaliknya hakikat atau tanpa syariat nggak bisa. Kita harus imbang dua-duanya. Kadang kita ini amalan dijaga, kemudian sholat kita dijaga, kemudian bicara kita dijaga, tidak menyakiti orang. Tapi syariat kita, hukum-hukum fikih kita nggak dijaga. Seperti buka aurat. Ini jangan sampai ke situ dulu. Jangan sampai ke hakikat. Benahi dulu syariat kita, zuhur kita, baru batin kita. Paham di sini ya? Nah, kadang-kadang orang itu masih belum sempurna zahirnya, belum sempurna syariatnya, kemudian mau ke hakikat, tidak bisa. Kita sempurnakan dulu zahir kita, fikih kita, kemudian hati kita. Pakai baju yang sempurna, pakai celana yang menutupi lutut kita. Kalau laki-laki ya, antara lutut dengan pusar. Mending antum pakai celana yang menutupi lutut ini tertutup dan tidak pakai baju, daripada pakai baju tapi terbuka lututnya, karena itu membuka aurat. Maka kawan-kawan nih saya pesan betul ya, yang hobi main badminton, hobi main futsal, tetap dijaga auratnya. Nah, dijaga auratnya. Futsal tetap pakai celana panjang. Kalau celana pendek silakan, tetap pakai apa itu namanya itu? Apa namanya itu? Kaos kaki yang panjang itu, legging atau apa, enggak paham saya. Itu sampai panjang. Nah. Begitu juga kalau kita main badminton sama. Jangan sampai kemudian kita ini punya amalan, capek-capek amalan runtuh semua, hancur semua. Karena apa? Karena fikih kita nggak diperbaiki, aurat kita nggak ditutup, lain sebagainya. Itu wajib loh Pak. Kalau nggak peci nggak dipakai, nggak masalah. Itu hanya sunnah saja. Tapi kalau untuk aurat itu wajib. Bukan cuma sekedar sunnah, wajib. Nah, saya masih sering jumpai kawan-kawan majelis itu seperti itu masalahnya. Ini kadang-kadang saya iskal itu apa ya?
gunjel di hati, ganjel di hati. Kemarin ada guru kita cerita, setelah selesai MTQ, selesai lomba, ini ada yang bidang tafsir, ada yang bidang hadis, ada yang bidang 30 juz kubro tanpa salah, ada yang juara 1, juara 2. Setelah itu main futsal. Ya Allah, hilang hafiz Qur'annya. Pakai celana pendek, langsung beliau pergi dan main futsal. Ini hafiz Qur'an apa seperti itu? Kadang-kadang cuma hafal lafaz tapi enggak tahu apa maknanya dan enggak bisa mengamalkan apa isi Qur'an itu sebetulnya. Kenapa kita ngafal Qur'an? Bukan untuk dilombakan. Kita ngafal Qur'an agar kita bisa mengamalkan isinya, kemudian sampai pada makom hadis Nabi, bisa memberikan hak mahkota kepada orang tua kita. Itu loh. Kalau cuma sekedar hafal Quran, pembunuh Sayyidina Umar itu hafal Quran. Betul nggak? Itu sampai disiksa oleh para sahabat, itu masih ngaji loh Pak. Abdurrahman bin Muljam itu masih ngaji. Sampai dipotong lidahnya tuh supaya nggak ngaji lagi. Saking hafal Qurannya di luar kepala saking lancarnya. Bayangkan, kita sekarang amal-amalan, minta amalan ini supaya saya bisa jadi wali. Tapi nggak ada wali yang buka aurat, nggak ada. Nggak ada. Kalau kita keluar rumah kita tahu nih, ini tak ada cewek nih gitu, tak ada cewek lewat gitu kan. Jadi kita keluar sebentar gitu, kan listrik apakah gitu kan. Ada. Itu gimana? Maksudnya? Masuk? Dan ini kita lewat lu sadar. Lagi tak ada nih kan. Kita sebenarnya lagi bentar lagi mau mandi gitu, pakai baju lagi ini bau gitu kan. Keluar sebentar gitu, bukan air lah gitu kan di luar kan. So, masuk lagi gitu. Itu kayak apa tuh? Melihat wanita. Enggak, ini tidak ada cewek nih saat masih di luar rumah kita nih. Buka aurat gitu ya. Kita ini masih pakai celana aja gitu kan. Nah gitu. Gak ada yang melihat. Gak ada yang melihat. Tapi malaikat kan. Tapi kalau kita ngaji fikih itu Pak, dalam bab aurat itu kan sebetulnya dalam rumah itu pun makruh buka aurat. Makruh. Jadi kemakruhan itu bisa hilang ya kalau kita tutupi auratnya. Gitu. Yang boleh melihat aurat kita itu cuma istri kita. Anak kita pun enggak boleh. Anak kita. Sampai pada masanya itu dibahas di situ, orang yang wafat, orang yang meninggal dunia, yang memandikan itu harus sejenis. Kalau enggak sejenis, boleh istri kita. Boleh suaminya. Kalau enggak itu enggak boleh lagi. Karena yang boleh melihat auratnya itu cuma istrinya. Yang boleh melihat aurat kita itu istri kita. Dan sebaliknya, yang boleh melihat auratnya ya kita cuma. Ibu kita enggak boleh. Jadi kemarin ada pertanyaan, ada wafat seorang wanita kemudian dimandikan oleh anaknya. Mandikan anaknya. Enggak boleh. Karena itu melihat aurat ibunya nanti. Enggak boleh. Jangan dimandikan oleh anaknya. Kalau bapaknya silahkan dimandikan oleh anaknya. Anak laki-laki maksudnya. Laki-laki, wanita. Tapi kalau nanti kemudian anaknya yang di bawah kubur mengambil jenazah ibunya, ya silahkan. Tapi tidak dengan memandikan. Paham di sini? Jadi yang boleh melihat aurat kita itu cuma istri kita sebetulnya. Itu pun makruh hukumnya. Makruh. Jadi kalau sedang ini pembahasan suami istri sedang berkumpul dan sebagainya, melihat kemaluan itu makruh. Lihat kemaluan. Makruh. Bukan haram ya, makruh. Makruh itu ya kalau kita tinggalkan dapat pahala gitu saja. Kalau kita kerjakan ya enggak apa-apa, enggak mas. Ya rugi gitu aja karena dapat pahala. Bukan enggak apa-apa. Maka Sayyidina Ali itu, Sayyidina Utsman itu beliau enggak pernah melihat kemaluannya seumur hidup. Kemaluannya sendiri, apalagi punya yang lain seumur hidup. Jadi ya kencing pun enggak dilihat. Kemudian ganti baju ya tempat yang tertutup, pakai anduk, pakai sarung dan sebagainya. Kalau kita mandi misalkan, mandi wajib tuh, kan otomatis kami lepas semuanya Sat. Laki-laki nih. Iya. Itu kayak apa Sat? Kayak apa-apanya? Melihatnya? Enggak. Ya enggak apa-apa, karena kan makruh saja. Artinya? Kalau mandi wajib tetap harus lepas semua Sat, ya enggak boleh ada, atau memang harus boleh pakai celana atau gimana Sat? Takutnya kalau pakai celana enggak teraliri gitu. Jadi telanjang bulat. Iya enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak masalah. Dari ujung rambut sampai ujung
Kaki, jadi tata cara mandi jenabah itu kalau bisa kita wudhu sebelum mandi jenabah. Sehingga selesai mandi jenabah, kita tak payah wudhu lagi, langsung sholat. Nah, langsung sholat. Selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Seperti menyentuh kemaluan, seperti ya banyak hal, seperti buang air, lain sebagainya. Tapi kalau wudhu kita nggak salah juga ya. Nggak masalah juga. Dan ketika kita basuhan pertama, basuhan ketiga, keempat, kelima, sebelum pakai sabun, pastikan sudah rata itu air. Karena kalau sudah bercampur dengan sabun, kemudian dibasuh dengan air sampai rata, itu sudah tidak mutahhir lagi air itu, karena sudah tercampur dengan sabun. Maka hukumnya itu air bercampur dengan sabun. Namanya air mukholat, air yang bercampur dengan benda suci tapi tidak bisa mensucikan. Kalau ini enggak. Gitu. Ini kita nih buat basahkan dulu semua nih. Basahkan dulu semua. Sabun dulu semua kita, bersih semua kan. Habis itu udah bersih dah, kita siram ke air bersih semua. Baru kita niat mandi wajibnya. Iya, boleh, silakan. Boleh. Terakhirnya itu yang mandi wajib bersih tanpa bersih. Mandi jenabah. Tapi khawatirnya kita sudah merasa ini basah karena sudah mandi duluan, padahal belum kena air. Paham? Khawatirnya di situ khawatirnya. Kita mandi duluan, pakai sabun, sudah bersih, kemudian niat mandi jenabah. Ternyata perasaan kita sudah basah ini sebagian badan kita. Ternyata nggak terbasuh ketika setelah niat, gitu. Terbasuhnya sebelum niat tadi. Paham di sini kan? Akhirnya nggak sah itu mandi jenabahnya, gitu. Tapi kalau yakin betul rata dari ujung kepala sampai ujung rambut ya silahkan, sah-sah saja. Batal, kecuali mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, datang kita ke India atau orang India datang ke kita jadi imam, biasa mereka sebelum takbir itu masukkan ke sarung itu tangannya. Entah apa yang dipegang, burung kakak tua atau burung hantu, saya nggak paham. Itu saya pernah itu di Lampung waktu itu di markas Lampung. Itu ya Allah, entah gimana mereka ini. Sebelum takbir itu dimasukkan dulu, entar digaruk-garuk. Langsung takbir biasa karena memang mereka enggak batal. Pendapatnya mazhab Hanafi. Kalau Syafi'i batal. Kita jadi makmum gimana tersana? Ya itu bukan imamnya, makmumnya gitu. Paham? Makmum. Kalau imam itu gimana makmum? Enggak salah kita ya. Enggak salah. Gitu. Hah? Ya kita mufaroqah. Batal. Kecuali pakai zahirnya telapak tangan, pakai batin. Kalau pakai batin ini batal. Apa batin? Batin itu kalau kita ginikan itu telapak tangan tertutup itu batin. Sempat tersentuh kemaluan maka batal. Tersenggol. Tersenggol tanpa penghalang. Nah, kalau ada penghalang enggak. Enggak. Tapi kalau dengan punggungnya, dengan punggung telapak tangan di sini itu enggak masalah. Masukkan aja garuk-garuk sampai lepas enggak masalah. Nah, sampai copot itu perabotannya ya. Digaruk pakai punggung. Tapi kalau pakai ini boleh pakai alas, pakai anduk, dicubit betul ya. Boleh nyium kita ke alat. Salah ya. Dan itu bukan kemaluan kita saja, kemaluan yang lain pun sama. Kita pegang anak kita nih kencing, kita ceboki, kita megang kemaluannya, batal wudhu kita. Ya. Jadi bukan hanya kemaluan kita, kemaluan siapapun juga. Kemaluan batasnya mana? Hah? Iya yang antum sebut burung itu ya kemaluan. Tapi ada pendapat yang kemaluan itu Iya, itu di Fathul Mu'in malah lebih mudah lagi. Itu cuma helmnya itu saja. Nah, kalau batang itu enggak. Nah, itu kan. Ya, cuman lebih hati-hati lagi ya pendapat yang muktamad sajalah yang umum saja. Pegangan kawan enggak batal katanya. Yang umum saja. Iya. Karena dia ke ujung kulupnya itu mengambil batakan katanya. Allah, ini pengajian bincang-bincang ya. Iya. Jadi kalau ada iskal ditanyakan saja. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi mulai telurnya tuh udah kita pegang tuh udah batal ya? Batal. Telurnya itu yang keluar. Iya, telurnya keluar. Siapa yang punya telur 5 di sini? Telur Pak Budi. Lah, insyaallah ada yang lain. Jadi pesan saya betul ya, kita ini jangan
Jangan sampai terlalu ngejos ngaji ma'rifat, hakikat, ngaji tasawuf, tapi tidak diimbangi dengan fikih. Kadang-kadang kita ini semangat dengan amalan-amalan kita supaya kita ini ma'rifat dengan Allah. Sementara zahir kita belum diperbaiki dulu. Berarti termasuk kita salaman yang bukan nama hal besarnya. Sekarang gini, coba saya tanya. Kita ini nggak amalan nih, nggak wiritan, itu dosa apa enggak? Tidak. Nggak dosa. Sementara terbuka auratnya, dosa apa enggak? Dosa. Berarti kebalik kita. Nah, jangan tersinggung ya. Ini bicara fakta tapi ya nyata gitu. Nyata. Jadi kadang-kadang ini mementingkan perkara sunnah, meninggalkan perkara wajib. Rambut kita dibaca. Kadang itulah saya ketemu ada guru kita, orang tua cewek gitu kan. Kita nak salam segan, kadang-kadang dia ada ngomongin tangan sendiri, ya Allah. Pakai anu. Kecuali memang udah paham gitu kan. Cuma kadang ada orang tua kawan gitu kan. Mungkin dia ini udah nganggap kita sebagai anak gitu kan. Karena kan itu juga tuh, walaupun yang mungkin dia ini tidaklah tua betul gitu. Cuma batasan tua dari tidak menerima tuh di mana bisa kita lihatnya gitu. Salaman lagi. Jadi sebetulnya kalau kita ngaji fikih itu berat, Pak. Beratnya banyak hal di fikih yang belum bisa kita amalkan, terapkan. Bahkan sampai tingkatan wanita itu tidak boleh ke masjid loh. Sholatnya itu di rumah saja. Ngapain di masjid? Gitu. Karena rumah itu sebaik-baik tempat bagi wanita. Kalau laki-laki silahkan jamaah di masjid. Alasannya, Ustadz, bukankah dalam Quran Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro? Bukankah di masjid itu ada pengajian? Ya mereka ngaji juga. Ngaji itu pada zaman sahabat dulu, itu laki-lakinya ngaji di masjid, setelah pulang mereka jadi ustadznya di rumah. Nah, sekarang enggak, sekarang jadi satu. Makanya sebenarnya banyak hal-hal yang belum kita tiru sebenarnya. Makanya sunnahnya wanita itu di rumah justru, laki-laki di masjid.